Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan juga kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Latif Al-Badawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Kita masih membahas tentang masalah ghasab. Dan ghasab itu bagaimana yang telah kita jelaskan adalah seseorang mengambil harta orang lain dengan paksa, dengan tujuan ingin memilikinya. Dan makna ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang mana tatkala Nabi Khidir melubangi kapal, maka beliau menjelaskan sesungguhnya di sana ada malik, ada seorang raja yang mana dia ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang mengambil setiap perahu yang baik dengan cara paksa, merampas dengan paksaan, mengambil dengan paksaan, merampas. Ini makna dari ghasab. Dan ghasab ini adalah merupakan kezaliman, yang mana Allah Subhanahu wa taala nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada siapapun yang melakukan kezaliman tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang larangan memakan harta dengan cara yang zalim. Dan ghasab ini adalah termasuk memakan harta dengan cara yang zalim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim. Mengambil dan memakan harta dengan cara yang zalim banyak contohnya, dan salah satunya adalah ghasab. Riba juga termasuk memakan harta dengan cara yang zalim. Mencuri, ini juga memakan harta dengan cara yang zalim. Khianat, ini juga termasuk memakan harta dengan cara yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan harta dengan cara yang batil. Memakan harta dengan cara menipu misalkan, membodohi orang lain, berpura-pura kemudian dia mengambil keuntungan, maka ini termasuk memakan harta dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan
Janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang batil. Memakan harta dengan cara yang diharamkan ini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah dia. Nabi SAW menceritakan tentang seseorang yang dia panjang safarnya, yutilus safar. Kemudian rambutnya kusut berdebu. Kemudian kata Nabi SAW, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Wa yaqul, dan dia berkata, ya Rabb, ya Rabb, menyebut nama Allah, memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, mengangkat tangan, meminta kepada Allah, menyebut nama Allah. Tapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan itu haram. Memakan makanan yang diharamkan itu ada dua, yaitu memakan makanan yang secara zat dia haram, makan bangkai misalnya, atau makan binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan, memakan sembelihan untuk selain Allah, memakan sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah. Ini adalah memakan sesuatu yang diharamkan secara zat. Dan yang kedua, mat'amuhu haram, makanan dia adalah haram. Dia mendapatkan makanan dari cara yang diharamkan. Ini makna yang kedua. Baik dengan apa? Mencuri, atau termasuk juga di sini ghasab, merampas dengan paksa. Mat'amuhu haram, makanan yang dia makan haram. Kemudian wa masrabuhu haram, kata Nabi SAW. Minuman yang dia minum haram, sama. Minuman yang diharamkan secara zatnya, khamr, itu secara asal zatnya haram, nggak boleh diminum. Kemudian cara mendapatkannya haram, yang kedua. Kemudian wa malbasuhu haram, setelah makanannya haram, minumannya haram. Sekarang pakaiannya haram. Pakaiannya haram secara zat, pakaian yang tidak disyariatkan atau menyelisih syariat. Wanita berpakaian tapi membuka auratnya, pakaiannya haram. Laki-laki memakai sutra, pakaiannya haram dari sisi zat. Kemudian haram dari sisi mendapatkannya, pakaian ghusab misalkan, pakaian mencuri misalkan. Wa ghudhiya bil haram, dan segala usaha yang dia usahakan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Kerjaan dia di tempat yang diharamkan. Usaha dia adalah usaha yang diharamkan. Lalu kata Nabi SAW, fa'anna yustajabulah, bagaimana doa dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal ini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seorang. Sama seperti ketika dia memakan sesuatu yang diharamkan memiliki pengaruh besar dalam diri seorang. Dan Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita, tidaklah ada daging yang tumbuh dari harta yang diharamkan kecuali neraka adalah tempat yang layak bagi dia. Maka inilah pentingnya kita berusaha untuk terus memperhatikan apa yang kita lakukan, usaha kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Jangan sampai kita makan, minum, berpakaian, bekerja dan berusaha pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Karena ini salah satu sebab yang menjadikan doa-doa kita, ibadah-ibadah kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan salah seorang di antara kalian makan harta dengan cara yang batil dari saudaranya. Dan ini adalah merupakan kezaliman. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan di dalam sabda beliau,
di dalam haji wada beliau, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum, sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, haramun alaikum, haram bagi kalian semua. Jadi sesama muslim haram darahnya, gak boleh ditumpahkan. Maka seorang muslim gak boleh memerangi saudaranya sesama muslim, gak boleh membunuh saudaranya sesama muslim. Selagi dia seorang muslim, haram darahnya ditumpahkan. Meskipun dia berbeda sudut pandang, meskipun dia berbeda pendapat. Tapi selagi dia sesama muslim, haram darahnya ditumpahkan. Disakiti haram. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang mengacungkan senjata kepada kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Baru mengacungkan saja. Ini menunjukkan bahwasanya kehormatan seorang muslim benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah seorang muslim benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dima'akum, harta kalian, darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa aradakum, dan kehormatan kalian haram. Harta haram, nggak boleh seseorang mengambil harta saudaranya sama muslim dengan cara yang batil. Kalau dia ingin mengambil harta saudaranya sama muslim, ambil dengan cara yang baik, dengan kerelaan, dengan transaksi jual beli misalkan, atau muamalah-muamalah yang lain yang diperbolehkan di dalam syariat kita. A'rad, kehormatan juga haram, nggak boleh dilecehkan, nggak boleh dihina, nggak boleh dicaci. Gak boleh seseorang digibahi. Ini termasuk apa? Merendahkan atau melukai kehormatan saudara sesama muslim. Haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat tentang larangan ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian saling menggibahi satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan keburukan ghibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi fakarihtum. Apakah kalian suka kalau kalian itu memakan daging saudara kalian yang telah mati? Fakarihtum, tentu kalian membencinya. Ini ghibah. Dan ghibah ini termasuk apa? Melecehkan kehormatan seseorang yang diharamkan oleh Nabi SAW. Apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Maka Nabi SAW menjelaskan tentang ghibah, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia enggak suka apabila itu disebutkan. Ghibah. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana jika hal itu memang benar-benar ada padanya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau itu benar-benar ada padanya, maka kamu telah menghibahinya. Kalau ternyata yang kita ucapkan itu tidak ada, maka kita telah menuduh dengan tuduhan dusta. Kalau beneran ada, itulah ghibah. Tapi kalau ternyata nggak beneran ada, berarti kamu telah berdusta. Berdusta terhadapnya atau dengannya. Dan itu semua diharamkan. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Haram, dilarang. Dan kehormatannya seorang muslim itu kahurmati yaumikum hadha. Seperti kehormatan, keharaman hari kalian ini. Wa fi syahrikum hadha, dan di bulan kalian ini. Wa fi baladikum hadha, dan di negeri kalian ini. Ketika Nabi SAW haji wada. Jadi kemuliaan, kehormatan seorang muslim itu seperti apa? Kehormatan dan kemuliaan hari yang Allah Subhanahu wa taala haramkan
saat haji, saat seorang ihram, kemudian di bulannya juga bulan haram, kemudian di negerinya, di tanahnya pun juga tanah haram. Ini kemuliaan seorang muslim. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Dan ini hanyalah ada pada diri seorang muslim. Seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah jaga hartanya, jaga darahnya, jaga kehormatannya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dijadikan termasuk di antara orang-orang muslim. Orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim atau Islam itu adalah tatkala seseorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Seorang muslim adalah seorang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang muslim. Jadi tidak ada ceritanya seorang muslim kok dia menyandarkan dirinya kepada selain Allah. Dia bukan seorang muslim. Tidak ada ceritanya seorang muslim menyandarkan hatinya kepada selain Allah, menambatkan hatinya kepada selain Allah, ngarepnya kepada selain Allah. Tidak ada. Minta pertolongannya kepada selain Allah. Tidak. Seorang muslim istislamu lillah, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat kita sudah benar-benar menjadi seorang muslim ataukah belum? Lihat kemana hati kita bergantung. Kalau kita butuh sesuatu apapun itu, kemana hati kita tertuju pertama kali? Butuh uang, kemana hati kita tertuju? Butuh kerjaan, kemana hati kita tertuju? Butuh makan, kemana hati kita tertuju? Ketika sakit, kemana hati kita tertuju? Kita bisa melihat, sudahkah kita menjadi seorang muslim yang senantiasa menyandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istislamu lillah. Bahkan mereka apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka butuhkan, mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendahulukan makhluk. Bahkan garamnya habis minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tali sendalnya putus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada selain Allah. Semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Istislamu lillah. Kemudian kita lihat, sudah benar-benarkah kita menjadi seorang muslim dari inqiyadu lahu bitta'ah, dari apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Sudahkah kita menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala? Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa bicara. Mana syukur kita atas lisan yang bisa bicara? Allah menjadikan kita bisa melihat. Mana syukur kita ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa melihat? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mendengar. Mana syukur kita ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mendengar? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Benar adanya. Kebanyakan manusia itu kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak sadar kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya amat sangat banyak, dan dia memiliki kewajiban untuk bersyukur. Kenapa seseorang harus bersyukur? Agar dia tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan kenikmatanku kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku amat sangat pedih.
Kita butuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab kita. Namun dia tetap kadang seseorang terperdaya dengan dunia beserta segala kenikmatannya sehingga dia sulit untuk bersyukur. Sehingga dia sulit untuk ingat bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dia itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala amat sangat sayang sama kita. Allah tidak menginginkan keburukan kepada kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah-perintah, memberikan kewajiban-kewajiban kepada kita. Allah mewajibkan kita salat, Allah mewajibkan kita puasa, Allah mewajibkan kita zakat dan sedekah, Allah mewajibkan kita haji. Untuk apa? Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau ditunggu sadar untuk bersyukur susah dia. Maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan dia salat. Itu sebagai bentuk syukur dia atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Membaca Al-Qur'an di dalam salatnya syukur dengan lisan. Ruku, sujud, ini syukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, jadikan dia bisa bergerak dengan bebas. Berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Ini adalah bentuk syukur tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada dia. Maka ketahuilah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sesuatu kepada kita, itu bukan Allah yang butuh kepada kita. Tapi itu semua adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membiarkan kita begitu saja jatuh pada keburukan. Allah wajibkan kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Allah wajibkan kita puasa agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Allah wajibkan kita sholat agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Maka inilah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Inilah seorang muslim. Yang para ulama menjelaskan definisi dari seorang muslim itu adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim dia berlepas diri dari segala bentuk peribadahan kepada selain Allah. Seorang muslim dia berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Seorang muslim dia tidak meminta kepada selain Allah, tidak menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ada wasilah, ada perantara yang membuat dia bergantung kepada selain Allah. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pengen tahu kenapa sih kita dilarang untuk menjadikan ada wasilah di antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Larangannya adalah akan menjadikan kita lebih bergantung kepada wasilah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta, maka mintalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, minta langsung sama Allah. Gak perlu kita datang kepada selain Allah dengan harapan dia menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kuburan fulan, datang ke kuburan fulan, datang kepada orang fulan. Kemudian dia minta tolong sampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala saya pengen ini dan itu. Dan itu akan menjadikan seorang terjatuh kepada kesyirikan. Mana kesyirikannya? Kita kan tetap minta sama Allah hanya saja lewat dia. Gambarannya seperti itu. Tapi pada hakikatnya dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa?
ketergantungan hati dia kepada selain Allah jauh lebih besar daripada ketergantungan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngarepnya dia kepada selain Allah jauh lebih besar daripada ngarepnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berharap kepada Allah dan berharap kepada selain Allah pada hal yang sama, yang merupakan kekhususan Allah saja termasuk kesyirikan, apalagi dia mengharap kepada selain Allah jauh lebih besar daripada harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sisi kesyirikannya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa minan nas, ada di antara manusia may yattahidu min dunillahi andada, yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan. Wa minan nas may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sama ini posisinya. Dia minta kepadanya, minta juga sama Allah. Dia cinta kepadanya, dia cinta juga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala itu termasuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Syekh fulan, Kiai fulan, wali fulan, Habib fulan sebagaimana cinta dia sama Allah Subhanahu wa taala. Sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa minan nas may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap kepadanya sebagaimana mereka berharap kepada Allah. Ini adalah merupakan kesyirikan. Maka seorang muslim berserah dirinya hanya kepada Allah. Seorang muslim mintanya hanya kepada Allah. Seorang muslim tertujunya hati dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Orang seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Kemuliaan seorang muslim yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang muslim. Terus menerus berusaha istiqamah di atas jalan yang Allah cintai dan jalan yang Allah ridhoi. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saudara-saudara sekalian tahu kita sekarang berada pada tempat terbaik, berada pada jalan terbaik, maka tentu kita akan terus-menerus berusaha tetap berada di jalan tersebut. Namun ternyata banyak di antara kita yang gak sadar kalau ternyata kita berada di atas jalan yang terbaik, berada di atas jalan Islam, berada di atas jalan hidayah, berada di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhoi. Jalan yang orang-orang kafir ingin menembus dengan emas penuh bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Jangankan emas penuh bumi dan yang semisalnya pun Allah Subhanahu wa taala pun tidak terima. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya mereka memiliki emas penuh bumi dan yang semisalnya, kemudian menebus diri mereka dengan itu semua agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafiran mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya meskipun mereka menebusnya. Kita sekarang dalam keadaan Islam, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan. Jaga dia. Dan ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam agama yang mulia, satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala terima. Islam agama yang mulia yang menjadikan pelakunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan Islam, atas kenikmatan iman. Yang mana Nabi SAW menjelaskan perbandingan antara orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak mendapatkan petunjuk, yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk neraka.
itu adalah 1 dan 999. Kalau misalkan dari 1000 rombongan, ada satu rombongan isinya 1000 orang, maka yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan itu 1. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara yang 1 tersebut. Senantiasa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqamah di atas jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai, dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah pasti mengabulkan apa yang kita minta. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikannya, ud'uni astajib lakum. Mintalah maka aku akan kabulkan. Maka minta dengan yang terbaik, minta dengan permintaan yang terbaik yang bisa kita minta. Mintalah jadi termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan, seperti yang diminta Ukasyah kepada Nabi SAW. Apa? Ya Rasul, doakan aku termasuk di antara mereka. Di antara siapa? Di antara orang-orang yang masuk surga dengan tanpa dihisab. Maka berdoalah dengan doa yang terbaik yang bisa kita minta. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk dengan orang yang tidak sempurna keimanannya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina tatkala dia berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Ini menjadi bukti bahwasanya keimanan seorang itu bertambah dan berkurang. Kadang keimanan seorang itu naik dan kadang keimanan seorang itu turun. Dan ketika dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka keimanan itu sedang turun. Bahkan keimanan tersebut bisa hilang dari dirinya. Kapan keimanan itu bisa hilang dari dirinya? Ketika dia melakukan kesyirikan. Ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan dalam dirinya hilang. Kenapa? Karena iman dan syirik itu tidak bisa berada di dalam satu tempat yang sama. Ketika hati seorang diisi dengan kekufuran, ketika hati seorang diisi dengan kesyirikan, maka keimanan itu akan hilang. Maka para ulama menjelaskan di antara nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, itu adalah seorang melakukan kesyirikan. Nah, Nabi SAW menyebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang kalau berzina dia tidak beriman. Orang kalau minum khamr dia tidak beriman. Saat dia berzina, saat dia minum khamr. Kalau dia beriman dia enggak akan melakukannya. Wala yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Wala yasriku hina yasrik wa huwa mu'min. Dan seorang pencuri itu ketika dia mencuri, maka dia tidak beriman. Kalau dia beriman, dia enggak akan mencuri. Wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan seorang tatkala dia merampas harta orang lain dengan paksa, ketika dia merampasnya dalam keadaan beriman. Ya, orang-orang kalau melakukan keburukan dia tidak dikatakan beriman. Keimanannya lemah. Keimanannya tidak sempurna. Termasuk hasad itu juga menjadikan seorang tidak beriman. Apa itu hasad? Dia benci ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Ada di antara kita ketika melihat orang lain berhasil, dia nggak suka. Kenapa sih dia yang berhasil, kenapa nggak aku aja? Padahal dia mah gitu-gitu doang, tapi kok dia berhasil? Aku udah capek-capek, tetap nggak berhasil.
Dia nggak senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Ini hasad. Dan ini tanda seorang tidak beriman. Bukankah Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia bisa mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka keimanan itu bertambah dan berkurang. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Keimanan itu bertambah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan berkurang dengan kemaksiatan. Keimanan berkurang ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan itu berkurang ketika seorang tidak lagi merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengajarkan kepada kita untuk melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Karena tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan yang halal dan yang haram di dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita makan. Jangan sampai kita memakan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ghasab ini termasuk mengambil harta dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan. Ketika mendapatkan harta tersebut dengan cara yang diharamkan, maka memanfaatkannya pun juga diharamkan. Di dalam Islam haram memanfaatkan barang rampasan. Haram. Dan kita diwajibkan untuk mengembalikan harta yang dirampas tadi, apapun bentuknya. Bahkan bermain-main pun juga diharamkan. Dilarang. Dari Abdullah bin Sa'ib bin Yazid an abihi an jaddihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la ya'khudanna ahadukum mata'a ahihi la'iban wala jadan wa man akhadha 'asa ahihi falyarud. Nabi SAW mengatakan, la ya'khudanna ahadukum mata'ahi la'iban wala jadan. Seorang di antara kalian tidak boleh mengambil mata. Mata itu harta, perbekalan, atau sesuatu. Mata'ahihi, milik saudaranya. Saudaranya sama muslim tentunya. La'iban wala jadan. Baik dalam keadaan main-main atau serius, gak boleh. Mengambil dengan main-main, mengambil dengan serius, gak boleh. Bahkan apa? Sampai mengambil tongkat yang dimiliki oleh saudaranya pun juga tidak dibolehkan. Man akhadha 'asa ahihi falyarudda. Barang siapa mengambil tongkat saudaranya maka kembalikan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu kalau punya saudara kita nggak boleh mengambilnya. Baik main-main, baik bercanda maupun serius nggak boleh. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar sayang kepada kita seorang muslim. Benar-benar dijaga. Dijaga hartanya, dijaga darahnya, dijaga kehormatannya. Maka bersyukur, sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beriman. Hamba-hamba Allah yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jaga diri kita agar jangan sampai kita terjatuh pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi. Jaga diri kita dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah mudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini dulu yang dapat disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Hadis-hadis dari Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah ghasab atau mengambil harta orang dengan cara yang zalim.
dan itu diharamkan di dalam syariat kita. Mengambilnya haram, memanfaatkannya pun juga diharamkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat mengambil hikmah dan faedahnya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, masih di dalam bab puasa. Yang mana Nabi SAW menjelaskan kepada kita, kalau ada orang yang mau merampas harta kita, maka hendaknya kita berusaha untuk menahannya, berusaha untuk tidak memberikannya, meskipun kita terbunuh dengan. Kalau kita terbunuh di dalam menahan atau membela harta kita, maka kata Nabi SAW, kita mati dalam keadaan syahid. Kalau ternyata dia yang terbunuh, maka kata Nabi SAW, huwa finnar. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan, bawa motor, kemudian ada apa? Ada perampok di jalan gitu kan, pengen ngerampok kita. Kemudian kita membela diri, kalau dia membunuh kita, maka syahid. Tapi kalau ternyata dia kalah duel, dia yang mati, kata Nabi SAW, huwa finnar, yaitu tempatnya di neraka. Ini hadis yang dibawakan oleh Nabi SAW di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang insyaallah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.